Mau kemana? Kita hari ini Gunung Kelut. Oke, mantap. Hari ini kita mau mendaki Gunung Kelut tanggal 26 Maret jam 19.51, startnya dari base camp karena musim hujan. Hari ini saya tidak sendiri, seperti biasa ada si apa itu? Ada Singkek, Sulun, dan Mas Imam. Oke, sedang menanti ojek untuk ke apa? Nanti kloter ketiga. Loji, ya. Karena hari ini malam minggu jadi ramai. Seperti itu registrasinya. Sampai bertemu di Episode selanjutnya. itu di Loji. Ketemu lagi, Mas. Masuk. Full senyum, Mas. Selamat malam. Malam semua. Sebelum pendakian dimulai, Gunung Kelut sebelum puncak ada 3 pos, 1, 2, 3. Target kita malam ini ke pos 3 untuk ngecamp. Estimasi waktunya sekarang pukul 8 malam. Kalau 4 jam berarti 8, 10, 9, 10, 11, 12 jam 12 malam. Estimasinya sampai pos 3. Sebelum pendakian dimulai, mari kita berdoa semoga diberi kekuatan dan kelancaran dalam perjalanan. Amin. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Informasi. Aku semat di depan. Lanjut, Mas. Lanjut Mas. Apa yang sudah sampai di pos 1 Srenggono Bule. Serang. Kancane dipikirno. Piye Mas? Piye Mas? Capek, lelah dan istirahat. Piye Mas? Aman. Aman. Bertemu lagi dengan Kompas Adventure. Kompas TV. Di Gombong e. Enek Gombong ki lho. Gombong. Ya betul, jangan ngawur. Istirahat dulu. 1 batang, 2 batang, 3 batang. 3 batang, 4 batang. 1 bungkus. 2 bungkus. Cuma di sini kita berhenti merokok. Berhenti merokok. Berhenti merokok. Oke, mantap. Iya, Lon. Mantap, masih di pos 1. Istirahat mau menuju pos 2. Seperti biasa, pos 1 ke pos 2 kurang lebih setengah jam. Dan tanjakannya sebenarnya itu setelah pos 1 ini ya. Naik terus 45 derajat. Tapi cuma sebentar, 30 menitan. Oke, mantap. Kita lanjut. Kasih info Mas. Infone, Mas. Infone piye Mas? Ketang-ketang kene wedhus babon. Bakul wedhus. Sing ini. Bet Albet. Ora serele bet. Ya bet. Bah, cuk, atur ya bet wae.
Selamat beraktivitas. Semoga sehat berwaras. Kontol ya guys. Selamat malam saudara-saudara. Sudah sampai di pos 3 Gunung Kulit, pos Bayangan. Sekarang masih apa jenenge, masak mie. Mimi, Dikasih info Mas ya. Mimi. Kopi. Jadi Gimana tadi rasanya pos 1 sampai pos 3? rasanya itu anjing banget. Ya seperti itulah. Di surga. Kita masak-masak, ngopi-ngopi. Admin Tendo. Infone Mas ya. Infone Mas. Harap aja ayu Mas. Jadi rencananya hari ini sekarang pukul 12 malam tidur dulu di pos 3, terus nanti summit jam berapa, ke puncak jam berapa? Jam 5. Jam 5? Setengah 5. Setengah 5 kurang 5. Ya sekitar jam 5 segitulah buat ke puncak Kelut, karena ada sesuatu yang ingin saya datangi di sana. Wow. Mari kita bobo cantik. Jam 7 pagi. Info. Jam 7 pagi. Info kapal api. Kata-kata lur. Tangi turu gawe kopi ora gawe video. Iya Kak. Tangi turu kerja. Dah, Perasaan tok iki. Wah, anak sing cedera iki. Luka dalam. Masih enggak luka dalam. tangane kecantol apa mambengi tidak tahu. Lek munggah gunung ge sikil sing peyok tangane. Kita tunggu 1 jam. Kalau tidak sembuh kita Buang anaknya. Larung ya. kita celukkan Pak Nur ya. Matur suwun Pak Nur. Telaten. Ngeseloto menang lek telaten. Ojo kaya aku. Ojo Mas. Ora, sama main Mas. Sama main. Tetap dilayani Mas, full senyum. Rasane wong daki. Apa masih panjang? Tuh yang ini. Waktu tok. Resiko Yang menanti masih penting ngisor. sekali. Tarik aku male. Masih oke. Wah. Masih panjang ada perjalanan masih panjang. Yang penting tetap full senyum ada. Oh. Halo Mas. Kalau ngasar menanti loh jangan. Patune dedek Mas. Mangga apa cakep kodok kan. Yo. 10 menit berjalan dari pos 3, pos Bayangan. Aish. Kolek. Kilo Mas. Ngene yo. Rekasane wong daki Mas. Aja mek turune omah karo cangkeman Mas. Bet Albet. Ya Bet. Peh, Rasane Bet. lemek omong tok lho, jajan rene yo. Tertepar. Bet. Kowe aja mek cangkeman karo turune omah. Rene oleh wane geger gedhen yo karo aku tok iki piye. Umben. Sing penting umben. Dikasih info masih. Sehat. Ngekok kan iki. Ngekok. Perjalanan masih jauh, Bos. Jadi tadi sampai di pertigaan, memasuki jalur Punggung Naga. Sampai di pertigaan ada papan namanya Gili Suci.
yaitu air terjun Kili Suci. Jadi teman-teman nunggu di atas, saya ke bawah ambil air pelan-pelan sambil lihat jalannya, karena sebelumnya belum pernah ke sini. Saya pelan-pelan masih perjalanan menuju air terjun Kili Suci. Jadi jalannya curam, sudut kemiringannya 45 derajat, dan vegetasinya rapat tapi tidak terlalu besar pohonnya karena mendekati puncak kawah. Masih 10 menit jalan dari pertigaan Kili Suci. Kita lanjut sambil pelan-pelan. Gini jalannya, turun terus. Ini kalau datar ya, ini kemiringannya. Dibantu webbing sepanjang jalan. Penasaran seperti apa rasa air terjun Gunung Kelut. Sudah terdengar suara air terjunnya, dan itu pemandangannya. Kurang lebih 20 menit dari pertigaan Kili Suci, belum sampai air terjun tapi sudah dekat. Dan sepertinya saya tidak merekomendasikan untuk mendaki pemula untuk turun ambil air minum ke sini, karena jalannya full ekstrim, curam, bebatuan. Dan sepanjang jalan itu ada tali-tali webbing ya, untuk membantu memudahkan perjalanan. Tidak direkomendasikan untuk pendaki pemula. Mantap. Setelah setengah jam berjalan, tapi jalannya tidak kunjung sampai, dan seperti ini. Jadi langsung naik tebing curam ke atas. Sepertinya kita balik arah saja, terlalu berisiko. Mantap. Jadi tadi adalah vlog terakhir yang saya buat di Gunung Kelut saat itu, karena betapa bodohnya saya tidak mengetahui bahwa di Gunung Kelut itu kan ada jalur Kili Suci atau jalur air terjun yang di video sebelumnya kalian lihat atau kalian tonton. Nah, di jalur Kili Suci itu saya belum pernah melihat atau punya referensi sebelumnya. Jadi pas lewat jalur itu, karena teman-teman airnya bukan kehabisan, pas-pasan lah. Jadi saya tidak mau ambil resiko, saya bawa 1 botol, terus saya niat mau ngisi air. Tetapi pas sampai di jalurnya, kurang lebih 30 menit turun, itu padahal turun saya itu setengah lari, karena kan jalannya turun. Setengah lari, turun setengah jam belum sampai ke air terjun. Padahal airnya sudah kedengaran cukup keras, tapi belum sampai. Nah, kenapa saya pada waktu itu pas setengah jam itu memutuskan untuk naik? Karena di tengah jalan saya menemukan ada 3 trekking pole. Nah, 3 trekking pole itu letaknya tidak berjauhan, jadi kira-kira ya 1 meter 2 meter lah ke bawah gitu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa jalur ini tidak layak untuk dilewati. Memang benar, karena setelah 10 menit itu masih tanah-tanah, lalu lewat 20 menit itu sudah bebatuan. Jadi hampir gini sudutnya, ini jalan terus gini, hampir 90 derajat tadi, full bebatuan. Dan batuannya itu labil ya, jadi pas diinjak rawan longsor. Nah, kembali ke trekking pole tadi, karena saya pikir saya
naik akan kesusahan kalau bawa 3 trekking pole karena cuma bawa tas kecil. Saya cuma bawa 1 trekking pole, atau saya cuma bisa menyelamatkan 1 trekking pole. Ini trekking pole-nya masih terlihat bagus, warna biru. Mungkin di antara sahabat-sahabat ada yang menonton video ini dan merasa memiliki, silakan nanti hubungi saya di deskripsi, saya cantumkan kontak saya. Ini trekking pole-nya. Lalu setelah kurang lebih 1 jam saya naik dari yang awalnya ingin mengambil air di jalur Gili Suci. Setelah 1 jaman kurang lebih bertemu teman-teman lagi. Dari situ kecapean lah, pasti kecapean. Jadi energi yang harusnya buat ke puncak jadi terhabiskan di jalur Gili Suci. Nah, setelah berbincang-bincang dengan teman-teman, lanjut atau tidak atau lanjut, ternyata kami memutuskan untuk lanjutlah. Kenapa lanjut? Padahal kondisi fisik saya sudah tidak layak mendaki karena kecapean, belum makan dari pagi. Karena kompor kita ada di pos 3. Karena bagi saya gunung ini mempunyai kesan tersendiri, kesan yang baik mungkin bisa dibilang begitu. Karena ceritanya begini, tahun 2014 waktu itu Gunung Kelut, saya masih ingat persis tanggalnya, tanggal 14 Februari tepat pukul 00. Jadi lewat 00 lebih berapa menit gitu, tanggal 14 Februari gunung ini meletus, dan letusannya sangat dahsyat. Faktanya efek letusannya itu sampai ke Jogja, bahkan Bandung mungkin. Nah, pada saat itu saya tinggal di rumah. Kebetulan rumah saya juga berada di Blitar, jadi tidak terlalu jauh dari Gunung Kelut. Nah, pada waktu tengah malam seperti itu, saya melihat cahaya di langit seperti lap. Bagus banget. Bukan bagus sih, antara bagus dan takut sebenarnya. Nah, dari kejadian itu timbul rasa penasaran, ketakutan, ingin tahu, terus rasa wah, sebenarnya di atas sana itu ada apa, di puncaknya itu ada apa. Nah, semenjak kejadian itu saya seperti mempunyai keinginan untuk mendaki gunung lah, seperti itu. Sebenarnya bukan hanya mendaki gunung, karena sejak kejadian itu, sejak 2014 itu hampir setiap bulan, sebulan sekali pas libur gitu, libur 2 hari. Kan saya dulu sebagai karyawan, jadi saya ambil 2 hari dalam 1 bulan itu hanya untuk jalan-jalan, karena waktu yang tidak memungkinkan dulu, jadi belum bisa mendaki gunung. Karena mendaki gunung butuh persiapan fisik, mental, dan waktu mungkin ya. Karena waktu yang mepet, jadi dulu hanya bisa ya jalan-jalan keluar kota lah, seperti itu. Nah, maka dari itu saya sangat ingin mendaki sekali Gunung Kelut, gunung yang sejak 2014 saya ingin lihat kawahnya secara langsung. Saya ingin jalan-jalan di gunungnya begitu secara langsung, dan baru hari ini atau baru kemarin saya sampai ke puncaknya. Oh ya, ini pendakian ke Gunung Kelut yang ketiga ya sebenarnya, karena yang pertama itu saya sama teman saya namanya Nando, itu gagal karena dia kakinya ada masalah atau ya terkilir. Yang kedua itu saya sendiri, dan juga gagal karena cuaca kabut. Padahal itu sudah sampai alun-alun pas itu di bawahnya Puncak Sejati. Jadi jalannya sudah jalan berpasir, itu juga gagal. Nah, baru ketiga ini yang berhasil. Karena dari awal saya sudah timbul rasa ingin balas dendam gitu, karena 2 pendakian sebelumnya gagal, dan balas dendam hari ini terlampiaskan.
Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, karena itu sangat membuat saya lebih semangat mengedit videonya. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Dan yang terakhir, hey, kapan pulang? Wis. Bebet, Panira. Yo. Keringetnya sampai kena diperas lo, Bet. Ani ora weh. Makasih. Utamakan coli dulu. Hari ini Hari ini mendaki. hari ini Hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini.